Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, saya lihat pesertanya sudah lumayan ya, 17 kita mulai sesuai arahan dari Mas Alfa tadi. Oke, selamat malam pada semua peserta yang baru gabung ya atau yang udah gabung dari tadi. Jadi selamat datang juga. eh, ada Bapak Ibu dosen nggak di sini? Ada Bunia ya. Selamat malam Bunia selaku pembina HIMSISWO. Jadi malam ini kita berkumpul untuk kegiatan sharing session. Sharing session ini temanya semi-semi webinar ya, jadi tapi agak santai. Ya, kita sesama mahasiswa aja saling sharing ilmu pengetahuan. Kita ini dari HIMSISWO, yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi kalau di kampus-kampus lain itu HIMA ya, ya sama kita HIMA di Unsia ini juga ada. Saya sendiri adalah Haryo dari divisi PR kebetulan. Untuk Kebetulan malam ini jadi moderator dadakan ya. Eh, jadi nanti kita akan sharing tentang dasar-dasar desain grafis dengan Photoshop ya. Ini sudah di share sama Mas Alfat slide-nya. Jadi Mas Alfat ini adalah ketua divisi dari divisi riset dan edukasi HIMSISFO. Jadi beliau nanti ini akan membagikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Insya Allah sangat bermanfaat karena seperti yang kita tahu, kreasi desain visual itu sangat diperlukan ya buat karir kita. Ya, mungkin untuk mengerjakan tugas juga sangat diperlukan untuk bikin cover. Nanti akan beliau bagikan tips dan triknya untuk desain-desainnya. Yang awal-awal ini mungkin akan yang tidak terlalu rumit ya, supaya bisa diikutin sama teman-teman semuanya. Nanti sebagai informasi kita akan memberikan link absensi pada akhir kegiatan. Jadi link absensi itu nanti untuk mendata peserta-peserta yang hadir. Eh, Terus juga nanti tolong diisi juga saran-sarannya, kemudian tema-tema yang mau eh, dibahas untuk sharing session selanjutnya supaya supaya sharing session berikutnya itu lebih menarik dan mewadahi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Ya, jadi untuk itu kita harapkan teman-teman mengikuti sharing session ini sampai terakhir. Selain itu, seperti biasanya, kita juga harapkan teman-teman menjaga ketertiban dalam sharing session ini dan bisa mematikan mic saat acara berlangsung dan baru diaktifkan ketika forum tanya jawab. Begitu. Ya, jadi dengan adanya kegiatan sharing session ini semoga bisa membuka mindset kita untuk kunci sukses di masa mendatang. Berikutnya adalah mungkin ada sambutan dari Ibu Nia selaku pembina HIMSISWO. Kepada Ibu Nia, saya persilakan mungkin Ibu. Selamat malam Bu Nia. Oke, baik. Mungkin Bu Nia sedang ada kegiatan ya. Baiklah kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada narasumber kita hari ini yaitu Mas Alfat. Selamat malam Mas Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Haryo. Selamat Ya, malam teman-teman semua. Selamat malam yang terhormat Bu dosen kita sama-sama. Ada Ibu Nia selaku pembina HMSISPO dan yang baru join juga ada Bu Vesa ya, Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Selamat malam Bu Vesa, Bu Nia. Ya, malam. Mungkin sebelum saya mulai, karena tadi Bu Nia mungkin lagi sibuk ya, ada kesibukan. Mungkin silakan untuk Bu Vesa sepatah dua patah katanya untuk sebelum saya memulai materi, Bu. Izin, Bu. Bu Vesa. Nah, iya. Silakan, Bu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi ya, ini wabarakatuh. saya baru join. Saya baru Ya, sampai rumah soalnya. Em, ini pertama kali ya sharing session yang iya, ada pertama kali. ya kita belajar bareng ya Ya, rekan-rekan siap. ya.
Semoga nanti di 2 minggu ke depan ada lagi ya dari Siap. himsiswa gitu ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman himsiswa dan mungkin saya sedikit mengingatkan gitu ya kalau ada butuh apa-apa info ke Bunia gitu ya. Siap. Gak langsung potong jalur ke BAA gitu tadi karena saya juga di agak sedikit disentil juga gitu sama akademik ya rekan-rekan ya. Mungkin jadi Siap, pengingat siap. teman-teman dan pengingat kita semua gitu ya. Mm, Kalau memang butuh link Zoom, butuh sesuatu dari kampus gitu ya, silahkan bisa ke Bunia atau ke saya gitu. Atau siap. bisa melalui Bu Vika juga ya kalau ada Bu Vika. Gitu ya. Siap, siap, siap. Oke, semangat kegiatannya ya. Ya, ya Bu, makasih. Oke, selamat malam. Saya Selamat tinggal ya, malam. nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Nia dan terima kasih juga untuk Mas Hari yang sudah membuka kegiatan kita hari ini ya. Oke, saya langsung saja ke materi ya teman-teman. Jadi di sini untuk kegiatan kali ini, saya membawa tema itu adalah dasar-dasar desain grafis dengan Photoshop. Nah, ini sebelum kita jauh materinya, kita mulai dari sejarah singkat ya tentang Photoshop. Apa itu Photoshop? Jadi Photoshop itu adalah sebuah perangkat lunak pengeditan gambar yang sangat populer dan kuat yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe ya. Dengan menggunakan Photoshop, pengguna dapat membuat, mengedit, dan memanipulasi gambar dan grafik dengan berbagai tingkat kompleksitas. Jadi Photoshop telah menjadi standar industri dalam desain grafis dan fotografi digunakan oleh profesional kreatif di seluruh dunia. Jadi yang menggunakan Photoshop ini nggak bukan hanya basic ya atau bukan sekadar iseng. Jadi Photoshop ini memang sudah digunakan untuk industri seperti advertising, juga industri seperti kreatif lainnya ya. Dan sejarah Photoshop ini dimulai pada tahun 1987 ketika Thomas Knoll, seorang mahasiswa di University of Michigan, mengembangkan program perangkat lunak untuk memanipulasi gambar yang dia sebut display. Dia bekerja sama dengan saudaranya, John Knoll, yang merupakan seorang insinyur di industri Light and Magic atau ILM, perusahaan efek visual yang terkenal ILM itu ya. Oke, selanjutnya, mengapa Photoshop penting dalam dunia desain grafis? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi industri sudah menggunakan aplikasi Photoshop ini untuk bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk menghasilkan ya. Jadi kalau misalnya bertanya kenapa saya berani untuk mengambil tema ini, jadi bisa dibilang mulai dari tamat SMA ya. Kalau nggak salah udah saya berkecimpung di dunia desain grafis itu sudah sekitar 10 tahun lah. Jadi awal-awal saya mulai mengenal desain grafis itu di awal-awal itu masih suka-sukanya main warnet itu. Jadi setelah itu juga ternyata dapat kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan di kota Jambi, di tempat saya tinggal sekarang. Nah, itu awal mula saya belajar Photoshop itu secara otodidak dan diajarkan dengan profesional di tempat kerja. Jadi saya kerja sembari belajar juga. Jadi belajarnya ngasilin duit, bukan bayar gitu ya. Jadi itulah mengapa saya berani untuk melakukan sharing session ini untuk teman-teman. Jadi kita nggak
cuma sekedar membaca materi, tapi juga berbagi pengalaman lah di sini. Oke, selanjutnya untuk keunggulan Photoshop, yang pertama pengeditan dan manipulasi gambar yang luas. Yang kedua, kreativitas tanpa batas dalam desain grafis. Yang ketiga, pembuatan grafis dan desain visual yang menarik. Yang keempat, kemampuan manipulasi dan komposisi foto. Nah, yang poin yang keempat ini, Photoshop ini terkenalnya dengan kemampuan manipulasi ya. Jadi dia bukan kalau untuk create atau untuk membuat dari awal. Sepengalaman saya itu yang mudah itu aplikasi Corel Draw ya. Kalau mulai dari awal itu lebih mudah di Corel Draw. Cuma kalau untuk memanipulasi misalnya nih, kita udah punya referensi sebuah logo di internet. Nah, itu kita mudah untuk memanipulasinya di Photoshop. Jadi fitur-fitur Photoshop itu atau tools-toolsnya sangat mumpuni untuk melakukan manipulasi dan komposisi dari sebuah gambar. Dan yang kelima, ini yang saya catat, kolaborasi dengan alat desain lainnya seperti Adobe Illustrator dan InDesign. Jadi Illustrator dan InDesign ini udah juga sangat profesional ya untuk pengerjaan sebuah desain. Dengan Photoshop, desain grafis dapat mengedit, menciptakan, dan memanipulasi gambar dengan kebebasan kreatif serta mengoptimalkan hasil desain untuk berbagai keperluan. Jadi sama-sama kita ketahui di kampus pun juga kita butuh ya tools, butuh tools untuk membuat sebuah cover. Lalu misalnya kita punya kebutuhan juga untuk misalnya nih, misalnya kita mau cetak pas foto untuk teman atau kerabat atau kita sendiri mungkin yang pas fotonya udah habis. Kalau kita bisa sendiri kan jadi lebih mudah gitu ya untuk melakukan berbagai hal. Dan juga yang seperti pengalaman saya tadi, desain grafis itu bisa jadi menghidupi setengah, enggak setengah sih, seperempat hidup saya lah dari desain grafis. Jadi saya di titik sekarang ini juga berkat desain grafis lah kalau misalnya untuk apa penghasilan ya, sumber-sumber penghasilan ya. Karena desain grafis itu teman-teman sangat 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 begitu luas. Jadi semua industri atau perusahaan itu sangat membutuhkan yang namanya eh, orang untuk di posisi seorang graphic designer di perusahaannya. Pasti untuk promosi, apalagi sekarang secara online, itu sangat dibutuhkan kan untuk semua apa desain-desain iklan dari produk dan segala macam. Jadi kalau menurut saya, teman-teman yang mungkin tertarik di dunia desain grafis ini, mulai dari sekarang bisa menekuni minimal basicnya kita paham, nanti itu selanjutnya bakal lebih mudah. Karena sekarang untuk belajar juga ada media YouTube, lalu seperti di kampus juga kita punya teman-teman yang mungkin juga paham. Lalu untuk kursus-kursus juga terbilang murah ya. Jadi kita kalau misal dari YouTube kan kita nggak tahu nih step awal itu ngapain. Kalau di kursus seperti platform-platform yang ada di sekarang itu kan terstruktur, dia punya kurikulum sendiri dari kursusnya dan juga kita mendapat sertifikasi kan dari platform tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang sudah saya rangkum itu adalah tools-tools dasar. Jadi teman-teman di kolom chat atau kolom komentar itu Mas Haryo ada kirim link untuk mendownload Photoshop. Photoshopnya ini eh, kalau saya sarankan sih yang menggunakan yang ini ya yang kalau yang punya dana atau punya uang lebih
bisa membeli yang lisensi yang resmi ya. Cuma sebagai mahasiswa mungkin kita tergolong mencari yang portable atau yang dari crack ya. Cuma saya nggak mensarankan sih karena dari crack itu juga kita harus eh, bentrok dengan antivirus dari device kita pastinya. Jadi untuk Photoshop ini link resminya bisa di searching nanti di Google atau yang mau download portable itu mengikuti dasar-dasar dari Photoshop ini bisa di-download dengan link yang ada di kolom komentar. Jadi tools data dasar yang pertama, di sini ada Move Tool. Alat ini digunakan untuk memindahkan objek atau layer pada gambar. Jadi bentuk icon dari toolsnya itu yang seperti ini, gambar panah ini. Selanjutnya ada Rectangular Mercury Tool. Alat ini digunakan untuk membuat seleksi berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi di sini nanti, karena ini ada panah ke bawah ini, ada berbagai macam bentuk seleksi yang bisa kita gunakan, seperti lingkaran atau elips, atau juga eh, persegi ini. Lalu selanjutnya tools dasar yang harus kita pahami untuk menggunakan Photoshop, itu ada Pen Bucket Tool. Alat ini digunakan untuk mengisi area yang terpilih dengan warna atau pola yang diinginkan. Jadi yang icon yang ini, yang gambar apa cangkir yang ada catnya ini, itu untuk mengisi objek yang kita seleksi atau di objek tertentu nanti bisa kita isi dengan warna atau pola yang diinginkan. Selanjutnya ada hand tool. Alat ini memungkinkan kita untuk menggeser tampilan gambar dan saat memperbesar atau memperkecil. Jadi hand tool inilah untuk menggerakkan. Kalau untuk dasarnya itu kita bisa klik dari toolsnya atau kita juga bisa menggunakan shortcut dari keyboard ya. Dari keyboard itu juga sangat penting kalau untuk mendesain. Kita kalau hanya klik-klik-klik gini itu terbilang lama. Jadi perlahan setelah memahami ini sambil kita pahami tentang shortcutnya. Jadi misalnya untuk move tool ini V gitu kan. Untuk seleksi nanti bisa M, terus pen bucketnya ini G gitu. Terus teks itu T. Jadi dari itu kita lebih mudah nih, nggak perlu mouse-nya kita arahin ke kiri lagi kiri karena posisi toolsnya ini nanti ada di sebelah kiri di aplikasi Photoshop. Selanjutnya ada brush tool. Alat ini digunakan untuk menggambar atau mewarnai pada gambar dengan berbagai pilihan ukuran dan bentuk kuas. Jadi brush tool ini kita untuk memberikan warna gitu ya. Tapi dengan settingan yang udah kita tentukan berbeda dengan pemberian warna dengan bucket ini. Kalau bucket ini kita harus membuat seleksinya atau di media yang berbeda warna. Misalnya nih di yang putih ini, kalau saya lempar ininya, saya klik pen bucket tool ini, otomatis seluruh putih ini berubah nanti warnanya. Nah, berbeda dengan brush. Kalau brush ini kita gores-gores-gores seperti yang ini, yang merah, biru ini. Nah, itu menggunakan brush. Oke. Selanjutnya ada eraser tool. Alat ini digunakan untuk menghapus pixel pada gambar dengan berbagai pilihan ukuran dan kekerasan tepi. Nah, jadi eh, untuk eraser tool ini untuk penghapusnya itu sama fungsinya dengan brush. Jadi kalau brush ini dia membuat warna, nah itu kalau menghapusnya dengan eraser tool ini. Eraser tool. Nah, yang ini. Gambar penghapus ini. Dan ukuran poinnya juga bisa disesuaikan nanti. Selanjutnya ada pen tool. Nah, pen tool ini adalah tools yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dikuasai di Photoshop.
Jadi kalau kita sudah menguasai pen tool ini, kita membuat jenis gambar apapun itu bisa dengan mudah. Artinya kan misalnya nih, seperti ada gambar hewan lagi di hutan. Nah, itu bisa digunakan pen tool ini untuk melakukan seleksinya. Kan beda dengan rectangular mercury tool ini, kan hanya persegi aja. Jadi kalau untuk membuat seleksi dengan cukup kompleks ya, ada liuk-liuknya, ada lingkarannya yang berupa dengan objek gitu, kita bisa menggunakan pen tool. Selanjutnya itu ada text tool. Alat ini digunakan untuk menambahkan teks pada gambar dengan berbagai pilihan font, ukuran, dan efek. Jadi, text tool ini untuk membuat teks seperti yang tampil sekarang ini ada Photoshop for Professional Graphic Designer. Nah, itu menggunakan teks tool inilah yang kita untuk membuat teksnya. Ini bisa dibuat diganti fontnya. Font-font Photoshop ini bisa diinstal gitu ya, bisa diinstal dari ini Windows-nya. Bisa menggunakan font apapun lah di Photoshop itu tidak memiliki batas banyaknya font, tergantung kekuatan dari device kita atau perangkat kerja kita. Jadi dengan menguasai tools dasar ini, kita akan dapat melakukan sebagian besar pengeditan dan manipulasi gambar dasar dalam Photoshop. Jadi mungkin perlu di note ya untuk tools dasar inilah yang bisa diulang-ulang terus nanti setelah eh, sharing session ini kalau yang memang tertarik di dunia desain. Oke, selanjutnya, nah ini kita udah membuat ini ya. Saya membuat case ada 3. Jadi yang pertama itu nanti kita akan coba sama-sama untuk mempraktekkan untuk pembuatan pas foto. Selanjutnya thumbnail YouTube. Nah, thumbnail YouTube ini kan kalau misalnya kita upload YouTube di untuk tugas, biasanya untuk presentasi itu, biasanya kita ada yang otomatis itu ya, kita langsung klik aja itu kan. Cuma kan kurang apa ya, kurang menarik, kurang begitu menarik. Jadi eh, kita bisa membuat, kalau misalnya udah menguasai Photoshop ini, kita bisa mendesain dengan menarik ya. Nah, selanjutnya itu ada cover tugas. Cover tugas ini yang juga sudah saya infokan tadi. Untuk cover tugasnya bisa kita desain menggunakan Photoshop. Nah, oke sekarang saya sudah mau masuk ke aplikasi Photoshop. Sudah terlihat Mas Aryo? Oke, sudah terlihat, Mas. Sudah terlihat ya. Nah, untuk di sekarang ini tools-tools yang di sebelah kiri ini yang saya catat di PPT tadi ya. Sama. Ini ada Move Tool, ada Rectangular Mercury Tool. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia nggak cuma persegi. Jadi ada lingkaran, ada juga persegi panjangnya. Selanjutnya itu ada Text Tool dan ada juga Pen Tool, Pen Bucket Tool, Hand Tool. Nah, masing-masing itu ada shortcut tersendiri. Nah, mungkin ada yang sudah coba install dari link yang diberikan tadi. Bisa, kalau nggak bisa open mic, bisa chat aja. Jadi saya bisa memastikan ya link yang diberikan juga boleh share materinya. Materinya udah di-share ya, Mas Aryo ya? Udah. Ya, sudah. Udah bisa ya untuk install Photoshop-nya. Nah, di sini kita untuk case yang awal tadi ya, saya coba share all screen.
Oke. Kita coba buat pas fotonya Pak Jokowi ya. Nah, kita pilih yang cocok untuk jadi pas foto. Ini deh. Nah, jadi kalau di Photoshop itu atau desain grafis itu, yang harus kita pahami itu soal pixel, pixel gambar. Jadi kalau kita pilih gambar dari internet, itu usahakan pixelnya itu tinggi. Jadi semakin angkanya tinggi, semakin kualitas fotonya itu atau gambarnya itu bagus, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini masuk ratusan misalnya gitu ya, itulah yang menyebabkan atau yang membuat gambar itu terlihat pecah gitu ya. Makanya kalau kita share gambar di WhatsApp misalnya, di WhatsApp itu sudah melakukan konversi atau convert size namanya. Jadi gambar yang awalnya itu 4 megabyte itu bisa terkonvert jadi hanya ratusan kilobyte gitu kan. Makanya gambarnya jadi buram atau pecah gitu ya. Nah, itu tidak sangat direkomendasikan untuk yang membuat atau mendesain sebuah gambar atau misalnya mau desain spanduk nih, ukurannya 1 kali 4 meter. Nah, kalau kita tarik gambar yang pikselnya kecil, itu otomatis setelah dicetak ukuran 4 meter itu pecah itu. Atau gambarnya tidak maksimal lah, tidak detail. Nah, jadi ini saya ambil yang pixelnya segini. Jadi kalau di Google Chrome itu atau di Google itu juga ada itu ininya pixelnya ya. Nah, di sini bisa di save. Saya coba save. Nah, dari Photoshop tadi, ini kelihatan Mas ya, Photoshopnya ya. Ya, kelihatan Mas. Jadi untuk menambahkan gambar ke sini, itu sebenarnya bisa ditarik. Tapi karena kita mau mengerjakan atau membuat pas foto, kita harus membuat sebuah halaman atau lembar kerja. Jadi masuk ke menu file, new atau Control N. Nah, shortcut-shortcut inilah yang harus kita pahami biar cepet. Misalnya nih, eh, buat pas foto dong ukuran 3 kali 4 misalnya. Nah, kita langsung Control N aja. Nah, seperti ini. Jadi langsung muncul untuk membuat nih ukurannya berapa. Jadi width, height, resolusi. Nah, yang ini harus dipahami. Present ini sebenarnya sudah ada settingannya untuk beberapa default ukuran. Contohnya nih A4, A6, A5 itu udah ada. Cuma kalau saya pribadi itu biasanya saya pakai custom aja. Jadi saya menentukan ini secara manual ya atau secara sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ini case kita untuk pembuatan atau pengerjaan pas foto ini, saya mau membuat ukuran 3 kali 4. Artinya yang di atas itu panjangnya itu jadi 3 senti, ke bawahnya headnya atau tingginya itu 4 senti ya. Tapi untuk agar tidak pecah gambarnya, itu kita buat ukurannya 30 kali 40 senti. Jadi ini kalau dibuat poster ukuran 30 kali 40 senti juga nggak pecah dia gambarnya. Untuk pixelnya pixel inci,
itu pixel sentimeter juga bisa. Kalau sentimeter ini dia ukurannya itu senti ya kali ya, 72 resolusinya. Kalau saya pribadi biasanya saya buat itu untuk inci karena size-nya juga kecil dia. Padatan gambarnya juga sedang, nggak berat gitu ya. Kalau untuk recommended laptop atau komputer yang direkomendasikan untuk mengoperasikan Photoshop ini, kalau menurut saya itu RAM-nya 8 ya, 8 giga atau 6 atau mungkin 4 itu kayaknya kalau 4 ini kalau udah buat gambar misalnya spanduk 4 kali 4 meter itu udah berat sepengalaman saya. Nah, jadi ini kita mau buat pas foto yang ukuran 3 kali 4 senti aja. Jadi ini bukan 30 kali 40 senti ya. Jadi nyetaknya nanti bisa jadi 3 kali 4 karena kita nanti mengecilkan secara proporsional mengikuti. Setelah ini namanya jangan lupa. Oke, selanjutnya kita oke. Ada teman-teman yang ngikutin? Mas Hadi gimana? Ngikutin nggak Mas Hadi? Ngikutin, oke. Ya, oke. Jadi teman-teman udah berapa yang ngikutin ya. Jadi di sini, nah, foto Pak Jokowi tadi kita tarik ke dalam lembar kerja ini. Oke, kita tarik, masukin ke dalam. Nah, kan posisi sudah di sini nih. Nah, jadi setelah saya tarik tadi, kan saya ulang ya. Setelah saya tarik tadi, dia seperti ini. Nah, untuk mengecilkannya, jangan tarik langsung. Jangan ditarik langsung, karena ukurannya nanti dia tidak proporsional ya, tidak sesuai dengan ukuran aslinya tadi. Jadi caranya, setelah ditarik, itu pakai ditekan shift. Di keyboard shift, baru tarik untuk ngecilinnya. Baru ditarik. Shift-nya ditahan terus ini. Jadi memang kalau untuk Photoshop atau pengerjaan desain grafis itu, mouse itu sangat dibutuhkan. Terus keterampilan keyboardnya juga harus kita asah terus biar lancar. Selanjutnya, setelah seperti ini, kenapa saya tarik seperti ini? Agar semuanya bisa saya seleksi. Nah, kalau untuk manualnya, ini bisa zoom in atau zoom out. Seperti itu. Ya. Cuma saya mau berbagi nih ke teman-teman cara ini ya. Cara jitu-nya yang harus benar-benar teman-teman pahami atau dihafal gitu kan. Untuk zoom in zoom out-nya, posisinya tetap di sini nggak apa-apa. Tapi kita untuk zoom in zoom out-nya kita menggunakan scroll dari mouse. Menggunakan scroll dari mouse. Di tekan alternate atau ALT itu ya sampai seperti ini. Lalu kita scrollnya kita kalau maju itu zoom in. Kalau misalnya mundur itu zoom out seperti ini. Saya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita melakukan seleksi dari kita akan menghilangkan gambar yang di luar ini. Menggunakan yang ini yang pen tool ini, teman-teman. Oke, saya coba. Jadi untuk zoom in zoom out-nya itu disesuaikan misalnya gini. eh hapus dulu. Jadi zoom out, zoom in-nya itu posisi mouse-nya ini misalnya di sini di ujung kanan, dia akan ke sini. Nah, jadi itu yang harus mahir ya. Zoom out-nya juga kalau misalnya di sini ya zoom-nya tadi. Nah, zoom out-nya juga harus harus ke sini lagi. Sini lagi. Zoom in.
zoom out, zoom in, zoom out. Nah, zoom in di sini, zoom out. Dia baru dilepas. Jadi diklik alternatnya sambil di scroll. Ya, itu yang harus kebiasaan yang harus dibiasakan. Untuk Photoshop ini hal-hal ini yang sangat basic agar teman-teman mahir dalam Photoshop. Nah, oke, saya mulai seleksi. Nah, ini untuk keterampilan menggunakan pen tool ini juga dibilang harus sering ya. Kalau enggak, saya yakin yang mengikuti sekarang itu kalau enggak terbiasa juga kemana-mana ini pen toolnya. Yang saya ajarkan tadi itu kalau salah seleksi itu Ctrl Z ya. Mungkin bisa diperhatiin teman-teman untuk cara saya menarik pen tool ini. Oke, diusahakan objek luar dari gambar ini nggak ke bawah. Jadi putih-putihnya udah nggak ada gitu. Tapi jangan terlalu dipangkas di dalam ya. Ditipis-tipis saja. Di ini. Oke. Pangkas yang dalam objek aja. Oke. Cara menariknya seperti ini. Kalau pen tool ini udah terbiasa, itu saya yakin teman-teman bakal mudah untuk mengerjakan desain apapun. Karena inilah bentuk seleksi yang sangat, kalau menurut saya sangat-sangat dibutuhkan. Dengan mahir dalam seleksi ini aja, saya yakin teman-teman yang kreatif bisa menghasilkan uang ya dari desain grafis. Tergantung nih teman-teman nanti cara mempromosikan karyanya seperti apa. Nah, setelah diseleksi, tadi di ujung ini, nah, pen tool-nya ada lingkaran gini di pojok bawahnya itu. Diklik, berarti dia sudah menutup seleksi. Kenapa saya buka seperti ini? Karena di bawah ini juga nggak perlu detail ya. Jadi nggak perlu diseleksi dari sini, titik ke sini, titik ke sini, titik ke sini, nggak perlu juga sebenarnya. Jadi yang eh, cari jalan simple lah kalau menurut saya. Oke, setelah ini apa ada yang udah selesai? Kalau oke, kalau pentruk keluar garis melengkung, oke ini nanti kita bahas Mas ya. Mungkin nanti Mas Hadinya bisa share nanti di akhir session. Oke, ini diikutin sampai di sini. Kalau misalnya agak rumit itu eh, tarik-tarik sebisanya aja dulu biar bisa ngikutin. Oke, setelah ini kita klik kanan di dalam Make Selection. Nah, feather radius ini adalah eh, style croppingnya itu mau smooth atau
ini ya, atau eh, tidak smooth gitu loh. Jadi kalau dibuat satu atau dua atau tiga, nanti bisa disesuaikan aja. Cuma rekomendasi saya kalau kita melakukan seleksi dengan pen tool ini nol. Ini di checklist lalu oke. Nah, di sini kita bisa langsung eh, mengambil gambar yang sudah kita seleksi. Itu dengan pilihan eh, layer di sebelah kanan ini, kita langsung klik atau di keyboard kita Ctrl J. Nah, seperti ini. Dan gambar awalnya jangan dihapus kalau saran saya, karena mungkin akan kita butuhkan. Itu kita hilangkan aja gambar matanya. Nah, di sini sudah selesai untuk melakukan atau membuat pas foto ya. Lalu kita klik di bagian bawah itu bagian background. Ctrl J lagi untuk melakukan duplikasi dari layer. Oke, setelah itu kita klik kanan. Nah, di sini kita udah mulai bermain warna ya. Jadi kalau dasarnya itu kita bisa langsung aja klik pen bucket tool ya tadi yang ini. Cuma kita warnanya ini kita sesuaikan. Saya mau buat warna merah. Nah, seperti itu. Jadi dengan pen tool tadi, tools pen tool ini, kita bisa menghasilkan ini ya, cropping yang sungguh atau sangat perfect atau sangat sempurna. Nah, itu tergantung dari kemahiran kita menggunakan pen toolnya. Kalau toolsnya kan sudah saya infokan nih, biar perfect cropping itu pakai apa. Oke, sampai sini untuk case yang pertama. Oke, case yang pertama pas foto ini selesai. Oke, mungkin langsung aja karena eh, thumbnail YouTube cover tugas ini juga eh, kurang lebih sama prosesnya. Nanti tetap saya praktekkan ini secara cepat ya karena kita mengingat waktu mungkin yang di timur sana udah jam 11 ya, 11 malam ya. Jadi untuk seleksi tadi yang sangat penting, lalu melakukan duplikasi gambar tadi, Ctrl J aja dari seleksi dari yang sudah kita seleksi tadi ya. Oke, langsung untuk di case pas foto ini apa ada pertanyaan? Saya jawab yang dari Mas Imam Hadi. Mungkin Mas Imam bisa share screen nggak sekarang? Ini mohon maaf nih. Ini Oke, nih silakan Mas. apa itu? Saya pakai HP soalnya. Saya ini laptopnya saya sendiri soalnya nggak ada internet. Jadi Oh, gitu Mas, pakai pen tool itu kendalanya. ah, Waktu klik itu kan, mm-mm. saya coba ngikutin sama Ini kayak Mas Alfat itu ya. klik gini gitu ya. Nih, Ya, terus lalu klik yang kedua itu dia kayak kelebihan garis melengkung kayak gitu. ini. Ya, terus waktu klik lagi itu kayak ada efek apa itu kayak garis melengkung gitu, nggak bisa dihapus, bingung jadinya. Oh, jadi gini, mungkin saya ada kelewat sedikit. Jadi di bagian pojok kanan, pojok kiri atas, setelah kita klik pen tool ini, ada pad dan shape. Jadi yang di checklist itu yang padnya, Mas. Oh, yang pet, oke oke. Nah, Oh ada ya, ya pad ya. ya ada. Oke, jadi setelah itu, kalau untuk melakukan penarikan seleksi itu, Mas, kita memang yang kita jadi acuan. Misalnya ini Mas kelihatan ya Mas ya? Kelihatan 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 nggak? kelihatan. Jadi di Ya saat kelihatan. menarik melengkung gitu, yang ini contohnya nih, saya poin kan di sini. Nih ya, kelihatan ya titiknya ya. Ya kelihatan. Nah, saat mau menarik itu,
dia itu yang menjadi seleksi itu dari sini ke sini, Mas. Oke. Nah, Mm-mm. jadi dari sini ke sini nih. Nih, tengah ini. Jadi kalau mau ke atas lagi dia klik poin ke atas saja. Oh gitu. Oke, oke. Mm-mm. Baru kalau mau melengkung lagi ditarik lagi. Hmm. Oh ya pakai yang pet ya Mas ya. Ya yang pad. Jadi shape-nya nggak ke ini ke bawah. Ya, ya. Jadi kalau shape tuh gini ya mungkin tadi Mas Hadinya. Ini saya Ya, misalnya nih contohnya saya mau ambil ini nih. Ini deh. Gini ya. Ya Mas ya. ya ada efeknya itu terbawa sih ya. Terbawa ya. Efeknya terbawa. Oke, Atau oke. ini ya kalau misalnya masih sangat rumit menggunakan pen tool, itu saya ada ini sih beberapa tools di sini Mas. Ada lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Mungkin bisa gunakan itu juga Mas Hadi. Nih Oke, nanti contoh saya coba. contohnya ini nih ya. Saya contohinnya satu lagi ya. Kalau pakai lasso tool itu kita gini nih, ditarik dia Mas. Tuh, tuh. Jadi gitu. Itu kalau misalnya contohnya nih, kita mau nyeleksi yang ini nih. Kita harus tahan mouse-nya ditahan. Klik kiri mouse ditahan. Terus, tapi memang harus ini ya, nggak gemetaran ya, Iya. narik mouse-nya. Nih gini. Tuh, jadi gitu kan. Ini contohnya Ya, nih. ya. Kalau mau saya warnain, oh sorry, tuh yang saya seleksi tadi. Itu bisa juga. Terus kalau mau seleksi yang lain, pakai yang ini Mas. Cara ininya diklik lama-lama di sini Mas. Nih, klik kiri agak lama sedikit, nah nanti muncul tuh pilihannya. Atau polygonal lasso tool. Ini senior-senior desain saya juga sering pakai ini. Jadi dia narik Mas. Kayaknya lebih mudah deh ini. Iya, Tuh. kayaknya lebih enak pakai polygon sih. Nah, bisa bisa jadi pilihan. Kalau yang saya sarankan pen tool tadi, kalau bisa itu mahir itu enak banget Mas. Kalau kayak gini kan nih masih kotak gitu kan. Iya, Nih, kayak kotak nggak gitu. bisa di zoom juga dia Mas. Kayak saya pakai alternate nih nggak bisa. Tuh, saya Oh, mau gitu. zoom in, zoom outnya nggak bisa. Jadi Hmm. saya di situ-situ doang nih gini nih. Saya kan nggak tahu detailnya jadinya kan. Nah, Iya, kalau iya. misalnya pakai pen tool kan gini nih. Kalau pakai pen tool kan saya bisa nyelusur sampai ke ini, tuh, ya kan? Oh, sampai ke pixelnya ya. Iya, pikselnya bisa di zoom. Nah, seperti ini. Nah, ini Oke. pakainya sip ya, pakainya pad. Sorry. Oke, oke. Oke, masalah seleksi saya rasa clear ya, sama teman-teman ya. Seleksi itu ada banyak sebenarnya. Ada juga yang lebih gampang lagi, Mas Hadi. Itu pakai magic ini. Nah, itu bisa nih. Oh, Magic Wand. Iya, cuma nggak se-perfect Ya, pentul lah mm-mm. kalau menurut saya. Saya Itu mau sulitnya karena ada tabrakan warna juga sih. ya tabrakan warna. Nah, ada magic. Kalau kita pinter-pinter, ya kayak gini nih sedikit-sedikit dulu gitu kan. Bisa, harusnya. Nih, kan hilang juga. Cuma gini Mas jadinya Mas. Iya. Tuh, Mm-mm. nggak perfect. Tapi sebenarnya eh apa pikselnya bisa diatur piksel seleksinya ya. Harusnya sih bisa. Apa artinya
fader radiusnya itu bisa diatur. Kalau yang hasil saya tadi kan udah ini nih, tuh mulus kan, perfect ya. Nah, bisa dibilang udah bisa jual gitu Mas, barangnya nih kan udah nggak berantakan gitu kan hasil desainnya. Hmm, Ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan lagi sebelum ke case selanjutnya. saya penasaran. Kalau misalnya ya pas foto itu kan, kalau ini kan pakai apa ya namanya ini, topi misalnya gitu kan, kayaknya enak ya kan. Kalau misalnya itu pas fotonya dia itu eh, langsung rambut gitu. Nah, itu kan problemnya di tukang foto kan seperti itu ya kan Mas ya. Mm-mm. Nah, itu gimana ya Mas ya cara menanganinya seperti itu? Itu bisa menggunakan ini Mas. Bentar ya. Ada contoh ini sih. Saya cari coba contoh yang Misalnya rambut ya. kayak ada yang rambutnya Goku Super Saya gitulah. Sebenarnya sih kalau misalnya seleksinya pinter ya, sebenarnya oke-oke aja. Kayak gini ya. Nah, ya misalnya yang ada kerumitan seperti itulah. Itu kan seleksinya kan kadang-kadang itu jadi kayak kepotong rambutnya atau gimana gitu kan ya. Mungkin pas foto yang ini, Mas, yang nggak pakai peci atau topi itu kan. Siapa nih Ya orangnya? maksudnya kayak orang kribo misalnya gitu lah. Coba afro Apro. pakai. Ini Nah ya. itu tuh ya ya yang itu coba. Nah ini lumayan ini. Nih, Nah ya kasusnya seperti ini. ini kita coba bareng-bareng ya. Nggak bisa, harus di-save dulu. Nah, ini gunanya kita untuk melakukan seleksi persegi tadi. Kalau kita mau ambil bagian tertentu aja, lalu Ctrl J. Nah, di sini kita mau melakukan seleksi ya. Pertama kita seleksi dulu. Kalau saya menggunakan pen tool, teman-teman lain bisa menggunakan tool seleksi yang sudah tadi kita lihat sama-sama. Ada lasso tool, ada polygonal tool, ada magic juga, terserah. Nah, kalau gini, kalau sudah misalnya rambut ini, kalau maunya perfect ya, kalau maunya perfect itu nggak perlu diseleksi. Jadi dikeluarin aja seleksinya, keluarin. Nanti dengan metode lain nanti. Nanti saya coba. Oke. Kalau saya, menurut saya sih 1 minggu ya kalau nyeleksi terus mahir ini menggunakan pen toolnya. Saya dulu ngeliat ya, ngeliat guru saya lah ya, teman sekaligus yang mengajarkan saya desain grafis pertama kali itu enak banget dia
pakai pen tool itu. Jadi akhirnya saya punya ini ya, punya target saya harus bisa gitu. Nah, sampai di sini seperti yang tadi sudah saya info itu klik kanan make selection, oke. Lalu kita Ctrl J ya, duplikat. Nah, jadi kita akan menghapus kepalanya ini. Nah, di sini ada, ini kalau teman-teman ini kan pakai Photoshop CS6. Saya sedikit lupa ini namanya. Ini Vector Max. Ah ya, Vector Max ini. Jadi diklik, saya ulangi ya. Setelah seleksi, eh saya ulang. Kalau mau nyeleksinya itu klik Control, diklik layernya, sampai muncul seleksi di seluruh objek seperti ini. Lalu diklik Add Vector, Add Layer Mask ini. Nanti muncul di sebelah kanan seperti ini. Setelah itu layer mask-nya diklik kanan, masuk ke Refine Mask. Nah, karena di sini, nah ini kan kelihatan nih, karena tadi backgroundnya putih, dan di dalamnya juga putih juga. Kita coba klik kanan di sini, Refine Mask. Kita hapus bagian sininya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Nah, langsung oke. Nah, seperti ini. Ini maksud Mas Hadi tadi ya. Oh iya ya. Berarti pakai vektor max ya. Oke, oke. Pakai Vector Mask. Bentar saya coba ini biar kelihatan hitam gitu. Oh ini nih, sorry, sorry. Nah ini on black. Jadi kita hapus yang gininya nih Mas. Ya, nah ini kan udah beres nih. Jadi settingnya di sini lagi Mas. Feedernya, kontrasnya, nanti sesuai dengan ini deh, kreativitas masing-masing. Nah, oke Mas. Oke, sangat Nah, membantu sekali. benernya sih kalau makanya karena tema kita hari ini basic ya. Kalau mungkin untuk memahami yang seperti ini mungkin butuh agak lama diskusinya kan. Nanti kita buka sharing-sharing selanjutnya. Jadi target saya case 3 tadi beres. Ada pertanyaan lagi terkait seleksi ini? Tadi ada yang ini ya, Mas ada Ibnu yang Fajar tadi, Mas raise hand. Ibnu ya. Silakan Mas, Mas Ibnu. Iya, tapi makasih sebelumnya. Iya, siap. Tapi saya tanya bukan soal seleksi, ya. Gimana Mas? Tapi saya nanyanya bukan soal seleksi. Gimana? Nah, jadi balik lagi ke awal tadi waktu file new, Control N kan ya. Ya, Control N. Nah, itu sebaiknya pengaturan itu sebaiknya gimana dan pengaruhnya apa ketika resolusinya kita buat naik atau Oke. RGB atau CMYK-nya itu berapa bitnya itu pengaruhnya ke apa dan sebaiknya ngaturnya ke berapa itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Makasih pertanyaannya untuk Mas Ibnu Fajar. Jadi untuk ini lembar kerja ya, kita melakukan setting lembar kerja ini. Kalau baiknya itu sih relatif ya. Yang saya share ini menurut sepengalaman saya nih, selama melakukan desain. Jadi untuk ukuran, ukuran ini kan memang kita sama-sama paham tentang panjang dan lebar. Jadi mungkin yang agak dibingungkan ini tentang resolusi.
Jadi resolusi ini semakin angkanya tinggi, itu resolusi yang gambar yang dihasilkan itu semakin baik. Contohnya, kita buat gambar yang tadi tentang ukurannya 30 kali 40. Kalau resolusinya itu saya buat 300 atau mungkin 600 ya. Itu pengaruhnya yang pertama itu size-nya nih. Jadi pengaruh awal itu adalah size-nya semakin tinggi resolusi, semakin bagus gambarnya, tapi semakin besar ukuran dari filenya. Yang pasti, kalau semakin besar kita melakukan atau membuat resolusi, proses kerja aplikasi Photoshop ini menjadi semakin membutuhkan eh, perangkat atau memakan RAM atau CPU yang cukup tinggi atau kerjanya cukup keras seperti itu. Jadi kalau yang biasanya yang saya gunakan, kalau ukurannya di bawah 100, itu saya gunakan resolusi 100 sampai 150. Karena apa? Saya menjaga resolusinya agar tetap baik nih. Size-nya ini kalau bisa standar, jangan sampai ke ratusan gitu ya. Kecuali filenya udah besar atau banyak objek di dalamnya. Misalnya di atas 100 misalnya yang tadi 4 meter kali 1 meter nih. Itu saya buat resolusinya 72 aja. Karena resolusi 72 ini resolusi standar desain grafis yang selama ini saya pelajari ya. Jadi 72 ini resolusi standar, artinya resolusi sesungguhnya. Jadi di saat gambar itu diekspor, ukuran ini tetap 4 kali 1 meter itulah. Jadi misalnya kita buat seperti ini, kita tarik, ya, bentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita zoom, seperti inilah objek yang akan tampil di kalau kita cetak ukuran 4 kali 1 meter itu. Jadi kita bisa eh, menentukan atau sudah memperkirakan ya hasil gambarnya baik atau tidak. Kalau resolusi yang 72 tadi udah resolusi yang standar menurut saya dan sepengalaman saya. Karena eh, waktu saya bekerja di industri advertising dulu, memang yang diajarkan itu dan karya saya udah dicetak banyak gitu ya. Untuk biasa kalau untuk spanduk caleg atau spanduk-spanduk industri lain, toko-toko gitu kan. Jadi resolusi yang dipakai itu kalau di atas 100 itu cukup 72 aja. Nah, kalau misalnya ukurannya 4 kali 4 meter, kan dibuat 400 kali 400. Ini sama 72 aja. Ini kalau saya pribadi, ini agar size-nya nggak gede. Sebenarnya kalau dibuat 100 itu lebih baik sebenarnya. Cuma proses kerjanya mungkin membutuhkan perangkat kerja yang sangat mumpuni ya. Misalnya RAM 32, prosesornya udah oke, 7 gen keberapa gitu kan. Kartu grafisnya udah oke, itu bisa menggunakan setting-settingan high seperti ini. Mungkin mas-mas bisa sedikit banyaknya juga bisa browsing di YouTube tentang resolusi ini. Mungkin seperti itu Mas Ibnu. Cukup jelas? Sudah pasti atas Siap info sama-sama. 72 ya kan. Oh iya, 72 aja Mas, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mungkin ini terakhir Mas Ian ya, Ian. Silakan. Ya Mas, kalau main skala gimana Mas? Misalkan untuk spanduk atau baliho ya 2 kali 4, kita bikin 1 kali 2 ukuran ininya, tapi resolusinya digedein Mas. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi itu sebenarnya Mas,
Itu kita, makasih pertanyaan sebelumnya ya. Itu kita seperti ini ya, trik mengakali device yang atau device yang low end gitu ya, yang bisa dibilang nggak kuat lah gitu kan. Jadi kita mau nyetak ukuran 1 kali 4, tapi kita maininnya 1 kali dikonversi lah ukurannya. Sama seperti yang saya praktekkan tadi, Mas. Itu saya mau buat ukuran 3 kali 4 seperti ini kan. Terus resolusinya ini ya udah pasti 1000 gitu kan. Kalau mau bagus ukurannya. Cuma kalau yang 4 kali 4 misalnya, 4 kali 4 itu sebenarnya 2 kali 2 juga bisa kan karena skalanya persegi juga. Jadi kalkulasi persegi kalau di sini sih saya nggak pernah gunain ya. Jadi kitalah yang bisa memahami. Jadi kalau misalnya kecil nih, kalau 4 kali 1 itu dibagi 2 berarti 2 kali 50 ya. Nah, seperti ini jadinya. Tapi resolusinya dibuat 300 karena headnya ini kecil. Takutnya gambarnya pecah gitu ya. Tapi nanti kalau dibawa ke mesin cetak, itu dia pastinya ngebaca ukuran ini. Kita lah yang harus menginfokan, misalnya spanduk nih, ukuran cetak 1 kali 4. Jadi jangan sampai nggak diinfoin seperti itu. Jadi resolusi dan ukuran ini kitalah yang melakukan custom atau kita yang mensiasati gimana eh, perangkat kita bisa bekerja dengan baik dengan ukuran yang akan kita buat. Sama kayak saya mengerjain 16 meter kali 16 meter kan nggak mungkin nih di device yang sekarang. Ini bayangin Mas, 99 giga, 5 giga deh. Itu udah pasti ngelek-ngelek gitu ya ini ukurannya. Lalu tadi eh, mungkin saya agak lupa ini tentang RGB dan CMYK. Ini biasanya itu juga untuk keperluan mesin ya. Jadi ada mesin yang mencetak RGB, ada mesin yang cetak CMYK. Jadi kalau mesin cetaknya RGB itu nggak bisa pakai yang CMYK karena saya sudah pernah mengalami ya. Bukan saya sih teman. Jadi dia mesin itu cetak RGB tapi dia ekspornya gambar CMYK ini. Alhasil desain yang dia buat atau gambar yang dia buat itu semuanya jadi gelap. RGB ini termasuk gambar yang udah ini ya, kolaborasi warnanya juga sudah cukup tinggi terang gitu. Kalau maksud-maksud dari tipe enggak color ini saya nggak terlalu memahami atau mempelajari ya. Cuma saya memahami nih kayak grayscale ini berarti warnanya jadi gelap gitu ya. Ini contohnya kalau kita mau ubah mode warna CMYK misalnya. Hmm, Sebenarnya nggak, dia merahnya itu nggak merah banget kalau CMYK itu. Kalau ini kan, ini contohnya merah. Oke, ini sebatas ini aja CMYK itu. Cuma kalau kita buat RGB, nih ya, tuh warnanya jadi jauh lebih terang gitu ya. Cuma istilah dari RGB dan CMYK ini, saya lebih ke sharing tentang pengalaman dan kebutuhan desain apa yang akan kita buat. Kalau secara detail teori seperti itu, mungkin kita bisa sama-sama baca di ini ya, di Google atau bisa lihat video-video lengkap di YouTube. Mungkin seperti itu Mas Ian tentang skala atau mensiasati skala resolusi untuk pengerjaan desain. Cukup dimengerti Mas Ian? Ya, cukup Mas. Makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung ini ya, langsung masuk ke proses pembuatan atau desain. Oke, ada pertanyaan lagi.
Kalau mesin spanduk itu pakai CMYK itu pakai resolusi 72 di atas 1 meter. Oh, ini menginfokan ya, Mbak Hena. Ya di atas 1 meter itu bisa pakai resolusi 72. Untuk mesin spanduk itu pakai CMYK, itu pakai. Jadi ada banyak jenis mesin kalau untuk cetak ini ya, mesin percetakan itu ya. Jadi ada juga mesin cetak kertas itu kan kayak kertas A3 plus itu kan CMYK harus. Atau mau cetak undangan gitu ya, itu CMYK juga mintanya. Karena basisnya dari tinta itu kan, empat empat Tuh. warna itu kan. Se- Dia itu gini Mas, dia itu settingan mesin itu beda-beda ya. Saya kerja di Bukan advertising itu, empat empat warna tapi 6 warna. Ya. Ada yang 6, ada yang 4 kalau misalkan. ya dia Kalau itu ini untuk spanduk uh, itu 6 ya. kalau warna itu ya ada yang 4 ada yang 6. Tapi output yang dikeluarin dari mesin itu loh yang berbeda. Kalau dia uh, memang settingannya untuk CMYK, pasti dia minta file yang CMYK. Jadi kalau dicetak RGB dia malah makin gelap gitu, Mas. Nih file RGB kita kasih nih, sedangkan mesinnya CMYK itu malah makin gelap. Saya udah coba soalnya. Oke, cukup ini ya, jelas ya. Selanjutnya kita bisa langsung membuat cover atau thumbnail YouTube ya, thumbnail YouTube. Ntar saya coba. eh, Oke, kita pakai akun ini. Nah, mungkin saya coba ini kalau untuk kita upload video presentasi, mungkin semuanya udah oke. Contohnya deh ini. Nah, di sini kan ada pilihan thumbnail nih. Nah, itu kalau kita udah buat thumbnailnya, kita bisa memilih di gambar yang udah kita buat. Nah, ini kita coba untuk buat thumbnailnya. Nah, ukurannya ini, kalau untuk YouTube ini, sebenarnya bebas sih ukurannya. Tapi yang saya sarankan sih, seukuran ini ya, A4 landscape itu bisa. Atau seukuran pixel dari layar kita juga bisa. Kan ada standarnya tuh. Atau kita mau coba browsing deh. Ukuran standar thumbnail. HD kalau nggak salah. 1280 kali berapa nih? Kali 720. Itu rasionya 16:9. Nah, di sini kita buka lembar kerja pixel 1280 kali 720. Nah, kalau udah pixel itu resolusinya 72 aja biar eh, nggak lari ya dari pixelnya. Nah, seperti ini. Terus kita mau coba ini contohnya. Bentar, saya coba buka. Contoh ya.
Nah, itu sebenarnya kita bisa ambil dari video, lalu kita tempel aja teksnya juga bisa. Atau membuat khusus juga bisa. Contohnya, nih. Misalnya kita ambil gambar ini. Oke, sebentar. Nah, itu tadi saya screenshot. Saya masukkan di sini. Jadi saya kebetulan pakai ini ya, Likeshoot. Likeshoot itu untuk screenshot PC. Nah, di sini kita bisa memasukkan teksnya aja tinggal. Tugas 2 misalnya. Contohnya ya. Ini. Selanjutnya. Nah, untuk pewarnaan itu bisa diklik di tools yang ini. Seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan shape di bawahnya. Contohnya shape-nya warna merah. Nah, seperti ini. Nah, ini layernya yang kita mainkan. Yang tugas di atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini tergantung kreasi kita lagi mau membuatnya seperti apa. Nah, jadi kalau sudah di-upload itu kan jadi lebih gimana ya, lebih menarik lah kalau menurut saya. Lebih tertata juga. Nah, cara menyimpannya, file, save as. Kita ambil foldernya, thumbnail ya. Ini kita masuk ke tempat kita mau buka upload tadi, upload thumbnailnya. Nah, jadi seperti ini. Biasanya muncul tampilannya di sini. Oke, saya coba upload langsung. Nah, seperti ini. Jadi pada dasarnya untuk Photoshop ini, kalau sekarang masih menggunakan shape ya. Jadi bisa menggabungkan objek, misalnya yang tadi gambar yang tadi bisa kita gabungkan juga. Misalnya kita gabungkan di sini. Nah, untuk meresize gambar tadi, contohnya saya tarik gambar yang dari sebelah, kita tarik ke dalam. Nah, ini kan seleksinya belum ada. Itu Ctrl T untuk memunculkan ini. Lalu tekan Shift, lalu ditarik. Nah, terus kita menarik gambar yang belakang ini. Kita seleksi saja menggunakan ini, rectangular mercury tool ini. Ctrl J di layer backgroundnya. Sini ya. Kita munculkan lagi foto Pak Jokowinya. Kita tarik ke kiri. Kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Kan tadi sebelumnya tertutup ya. Yang ini bisa kita hapus atau
kita hilangkan aja dengan pen tool bisa, atau dihapus manual juga pakai erase tool bisa juga. Jadi kita bisa kecilin ukurannya di sini. Nah, ini opacity-nya diatur kalau mau full penghapusannya. Oke. Jadi kalau ini tergantung kreativitas kita lagi untuk menyusun. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan tentang thumbnail YouTube. Oke, karena sangat simpel ya menurut saya thumbnail YouTube ini. Selanjutnya untuk cover tugas. Nah, cover tugas itu kita cukup menggunakan preset International Paper yang A4. Kita biarkan resolusinya 300 juga. Oke. Nah, di sini bebas sih covernya. Kalau saya sih biasanya menggunakan shape yang ada ya. Dari Photoshop contohnya seperti ini. Ini saya seleksi. Tapi saya mau ambil seleksi di luarnya. Jadi seleksi di dalam. Tapi untuk invert selectionnya itu Ctrl Shift I. Oke, saya mau ambil bagian ini dan bagian ini dari background itu Ctrl J. Nah, itu udah otomatis ada, itu dikasih warna aja. Warnanya biru ya. Kita pakai pen bucket tool ini. Seperti ini, merahnya kita hilangin karena cuma mau ambil seleksinya aja tadi. Selanjutnya, saya ambil logo, masukkan di sini. Ini bisa. Ini tekan T aja ke teksnya, text tool. Fontnya nanti bisa disetting. Tugas 2 gitu ya. Kalau Times New Roman bisa. Jadi setelah kita memahami tools, itu tergantung dengan kreativitas kita lagi. Oke, warnanya disesuaikan. Kalau mau select 2 layer ini, tekan ini, lalu klik kontrol, klik lagi layer selanjutnya.
Lalu kita membuka atau membuat agar bisa di resize. Ini Ctrl T. Untuk seperti ini. Oke, kita buat nama. Boleh ya. Kita buat. Ini bisa duplikat layer. Kalau mau cepat. Saran saya sih kalau mau cepat langsung di alternate. Ini shortcutnya. Terus tarik teksnya ke atas. Itu cara singkat untuk melakukan duplikasi dari objek. Boleh. Jadi untuk kalau desainer itu harus banyak tahu juga ya nama-nama font agar proses desainnya cepat. Nah, boleh di bawahnya nimnya di rata tengah. Nah, untuk melakukan penyamarataan atau penyesuaian teks ini agar di tengah itu disesuaikan. Contohnya di select yang teks ini, lalu select backgroundnya, lalu klik yang ini. Kalau mau rata kiri di sini, rata kanan di sini, rata tengah di sini. Kalau tengah banget antara kiri kanan dan atas bawah ini. Tapi tadi saya cuma membutuhkan kiri kanannya aja. Ini control select background rata tengah yang ini. Nah, ini disesuaikan lagi. Select yang nggak dibutuhkan ini dihilangin. Nah, seperti ini. Ini bisa kita percantik lagi sebenarnya. Ada banyak cara. Duplikasi dari ini atau ini di Ctrl J. Ada dua ya. Yang bawah aja kita lakukan perubahan warnanya dulu. Blending option. Color overlay. Warnanya diganti yang agak gelap. Atau ganti warna kuning deh. Oke. Lalu Ctrl T untuk melakukan resize penyesuaian size ya. Muncul seperti ini, kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ini tentang apa nih bahasa Indonesia misalnya ya. Misalnya bahasa Indonesianya tentang kebinekaan ya. Kebinekaan global misalnya. Kita pilih deh perjuangan misalnya background perjuangan. Boleh yang ini ya. Kita lihat size-nya. Nah, ini kalau mau ini dibuka tab baru, baru kita simpan. Save image as. Tarik ke ini ya. Yang ini tarik ke Photoshop. Ini kan sekarang posisinya pasti di atas. Kita sesuaikan dulu di kira-kira. Baru kita ubah nanti posisinya di bawah. Bisa ditarik sampai ke bawah.
Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan posisinya nggak kelihatan ya antara teks dengan background. Ini bisa kita manfaatkan fit atau tools blending option ini untuk memberikan stroke atau outglow dari teks ini. Di klik kanan di logo ini, blending option. Saya mau kasih other glow. Outer glow ini untuk warnanya. Ini opacity-nya. Opacity-nya jangan terlalu tinggi ya. Lalu size-nya ditinggiin. Nah, spread ini menyesuaikan antara size dengan opacity. Oke, seperti ini. Nah, ini kita cukup kasih stroke atau garis luar. Di blending option juga. Stroke. Nah, seperti ini aja. Nah, jadi stroke ini bisa kita copy layernya. Copy layer style. Kita masukkan ke bahasa Indonesia. Olehnya juga nih. Oleh. Nah, ini bisa kita pakai shape lagi. Biar lebih ada seninya ya. Shape ini cuma warnanya putih aja. Tapi opacity dari rectangle ini kita kecilin. Seperti ini. Ini bisa kelihatan kan. Itu duplikasi menggunakan ALT tadi. Yang saya infokan tadi. Nah, di sini aja. Nah, kalau misalnya mau nambahkan lagi background ini ke atas sini, mungkin bisa di atas ya kalau benderanya. Kita select, kita select yang ini. Tapi dikecilin aja opacity-nya. Oke, luar. Di ini. Nah, jadi banyak tools dari Photoshop yang bisa kita pelajari. Oke, terkait cover tugas ini, pada pertanyaan? Udah pada ngantuk? Mungkin bisa raise hand ya yang ada pertanyaan. Karena partisipannya masih lumayan banyak nih 20 orang ya. Yang pertanyaan Mas, bisa? Mas nanya, Mas. Ah, boleh. Kalau Mas Ricky. sekarang kan udah banyak tools tuh yang Mm-mm. membantu kita untuk ngerjain. Canva salah satunya. Iya. Dan kalau kita bicara tentang prospek ya, Mm-mm.
Kan sekarang itu kan banyak jasa untuk buat apa modifikasi Instagram lah apa buat ini kan. Nah, bagaimana peran seorang desainer? Tuntutannya pasti banyak gambar yang buat di Instagram segala macam ya Mm-mm. buat. Nah, mereka itu rata-rata dugaan saya menggunakan Canva karena mereka bisa kerjanya cepat gitu kan. Mm-mm. Kemudian ada template yang saya sering lihat, oh bentuknya kayak gini karena ini. Nah, bagaimana tanda kutip nasibnya para yang pengguna ini Photoshop? Itu aja sih. Mungkin tadi udah Oke. diceritakan, cuma saya mungkin belum dengar. Itu Mm-mm. aja. Makasih kakak. Siap. Makasih Mas atau Om Riki ya, senior kita ya. Oke, jadi terkait nasib, bagaimana nasib seorang desain grafis yang fokus pada Photoshop, melihat udah maraknya ya platform pengembang desain, artinya mereka menyiapkan banyak template, banyak template yang bisa dikerjakan secara instan untuk melengkapi atau memberikan service kepada pelanggannya, mendapatkan gambar-gambar yang menarik dengan beberapa kali sentuhan aja beres gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, jadi pendapat saya itu nggak bisa menjadi tolak ukur lah tentang bagaimana nasib mereka. Kalau saya pribadi nih, yang mungkin saya cukup banyak ya memahami atau memahami tentang industri desain, apalagi tentang Photoshop yang mungkinan kurang lebih 10 tahun lah saya gunakan tools ini. Yang walaupun masih banyak yang harus saya pelajari karena di saat saya mengerjakan desain-desain yang masuk ke dalam list order saya itu kan eh, hanya seperti seperti itu saja, seperti brosur dan segala macamnya. Jadi untuk Canvas itu atau Canva ya, sorry, atau platform lainnya, mereka nggak bisa melakukan customisasi yang detail nih. Contohnya nih, tadi saya melakukan efek glow ini, saya nggak tahu nih tools Canva itu bisa atau tidak. Terus melakukan manipulasi beberapa gambar di yang ada di sini. Ini contohnya nih pesawat ini saya mau buat jadi 2 sampai 3 pesawat yang ada di sini. Sorry, ini contohnya ya. Mereka bisa atau tidak gitu kan. Jadi balik ke rasa atau kebutuhan dari seorang desainer itu. Dan sebenarnya Mas atau Om Riki ya, Om Riki. Jadi eh, di graphic designer profesional itu yang memahir dalam Photoshop ini untuk Canva itu sebagai alat bantu aja sebenarnya. Atau yang di saat order masuk nih misalnya, Mas buatin dong flyer untuk produk saya yang baru. Searching tuh di Canva tuh ada yang gampang nggak ya? Ah, nggak ada, udahlah Photoshop aja langsung. Seret, 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 selesai gitu kan. Dengan yang template yang dia cari juga nggak ada. Sebenarnya mencari template itu memakan waktu loh. Mencari template itu memakan waktu dibanding seperti saya nih. Saya mau cover tugas saya seperti ini. Apakah Canva memiliki template tersebut? Tidak kan? Itu kan seperti itu. Lalu kekurangan Canva itu dia melakukan editing secara secara ini ya, secara online ya. Jaringan harus bagus, terus juga berlangganan kalau mau mendapatkan template-template lain. Sedangkan Photoshop nih, mungkin sejelek-jeleknya kita warga Indonesia, kebanyakan menggunakan Photoshop hasil crack ya, tidak membeli lisensi yang berbayar karena cukup mahal. Dan juga sampai sekarang pun yang menggunakan crack itu sangat banyak. Jadi aplikasi ini saya mau bawa ke Papua yang kurang jaringannya, saya bisa kerjain. Saya nggak perlu Canva gitu kan. Jadi tetap
kalau seorang desainer atau graphic designer profesional itu uh, tidak akan kalah dengan apapun yang akan terjadi di kemajuan teknologi. Karena saya yakin seorang seniman juga pasti upgrade ilmunya, juga pasti lebih maju dari pemikiran. Sebuah platform itu kan media bantu ya, alat bantu. Bukan mereka yang mengatur kita harus kemana, harus kemana. Seperti ini, kalau ada yang pintar tuh tentang EA yang sekarang juga tinggal kita ketik aja dia tahu nih mau ke arah mana kitanya. Tapi kan kita yang mengarahkan. Ini sebenarnya seluruhnya, seluruh jenis karya itu ada di brain kita, ada di pemikiran kita, ada di dari kitanya sendiri ya. Jadi seorang graphic designer tuh nggak akan takut lah tentang kemajuan itu malah mempermudah dia sebenarnya. Mungkin seperti itu Om Riki. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, jelas banget. Nah, Panggil gimana aja adik. tanggapannya gimana Om? Tanggapannya. Sebenarnya kalau saya ini kan seni ya. Seni Iya, itu sama kayak orang punya nilai sendiri ya. Walaupun ada tools sama saja kayak kita ke mana orang gambar pakai pensil aja itu nilainya akan berbeda dengan kita gambar pakai komputer gitu ya. iya, Sama seperti Mas sekarang nih gambar pakai Photoshop itu akan mempunyai nilai lebih dibandingkan kalau saya menggunakan Canva. Walaupun mirip-mirip tapi itu nilainya lebih ya. Itu yang biasanya kita akan menilainya kalau kita dalam bentuk rupiah atau segala macam ya. Itu. Jadi itu yang iya, jadi nilai lebihnya itu yang jadi ini. Permasalahannya kalau tadi balik lagi tentang nilai apa cost-nya ya, biayanya itu walaupun eh, Photoshop atau sejenisnya itu punya license edukasi buat kalangan edukasi, tetap aja tidak mungkin tidak terbelikan ya semacam terjangkau, itu. tidak Iya, ya terjangkau ya. tidak terjangkau ya. Gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan utama sih gitu. Makanya Canva datang dengan bisa dikatakan free kalau kita jadi dosen, kalau kita jadi guru itu free itu. Iya, Semacam itu karena masuk di belajar ID, belajar.id itu yang menjadi nilai lebih ya. Nilai lebih Canva saat ini. Kemudian teman-teman Gen Z itu kan banyak kan generasi instan, inginnya instan. iya benar. Bagaimana instan? Bagaimana UTS, UAS instan. Malam ini kerjain 8 mata kuliah selesai. Kan itu kan. Nah, itu challenge-nya. Itu aja sih. Iya, Makasih ya teman-teman. siap. Makasih banyak Om Riki. Supaya nggak ngantuk Malam. aja sih. Ada yang lain, nah, makin seru nih kayaknya ya. Jadi kita kalau di ini memang kita buat event sharing session ini untuk saling bertukar pikiran ya. Nggak mempertunjukkan atau eh, memperlihatkan pembicara yang saya yakin yang menyaksikan juga sebenarnya paham ya. Cuma ingin tahu nih apa nih eh, sharing session kali ini menarik nggak gitu kan? Ada yang lain bisa raise hand aja atau udah cukup? Om Mario tidur tuh kali itu, Om Mario. Nih Ini Mas Ian Saya nih. open ya cam Om. betul. Nah, kenapa nggak pakai yang benar-benar free gitu, yang tanpa crack, tanpa ini kan contoh ada Affinity juga ya, walaupun kurang familiar ya kita ya. Affinity. Iya, Jadi kan kemarin ya oke makasih Mas Ian ya. Jadi saya ini hanya ingin berbagi tentang pengalaman yang menggunakan Photoshop untuk media kerja saya selama ini gitu loh. Jadi sebenarnya
nge-crack itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Cuma kalau memanfaatkan tools yang free itu kalau menurut saya terbatas, Mas. Apalagi yang nggak familiar ya. Kalau Photoshop ini kan bisa dibilang kalau kita masuk ke langganan Canva atau mungkin free sebagai dosen atau pelajar mungkin ya, itu pasti ada keterbatasan ya, Kak. Saya yakin. Cuma kalau misalnya kita ingin mencoba eh, mempelajari tools-tools lainnya, saya rasa cukup baik. Memang nggak akan seinstan menggunakan Canva ya yang udah ada template-nya. Jadi alasan saya menggunakan Photoshop ini ya barangkali teman-teman sekalian juga tertarik dengan tools yang saya tampilkan sekarang karena Photoshop itu tanpa batas, Mas. Serius tanpa batas. Jadi yang mau nge-crack silahkan sih kalau menurut saya oke-oke aja. Selagi itu kita bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain nggak masalah ya. Karena udah saya nggak ngajarin nge-crack sih cuma kayaknya lumrah aja. Saya yakin nih laptop-laptop teman-teman sekalian nih hasil crack juga. Kecuali yang terbaru itu udah Windows-Windows yang ori ya dari bawaannya. Nah, kemungkinan 30% pengguna Windows itu hasil hasil aktivator ilegal gitu ya. Kalau menurut saya sih. Cuma kita nggak perlu mempublish apa yang ilegal gitu kan. Ya, Internal aja Mas. makanya gitu Mas. Ya. Dosen pun saya yakin pasti ada itu barang-barang crack. 100% saya yakin. Industri malah ngajarin kan ada yang cracking padahal dia bisa bayar. Kalau Cuma ngapain? original lumayan 2 semester Mas satunya. Iya, sekitar berapa? 6 jutaan. Ya 5 juta sekian. Kan itu. Jadi uangnya bisa dimanfaatkan gitu karena tolak ukur dari kita membeli lisensi dengan apa yang kita kerjain tuh nggak cocok gitu kan. Kalau kita langganan Canva di 200.000 itu mungkin cocok lah sebulan gitu kan atau 1 tahun tuh. Malah sekarang mereka memilih yang kayak membayar nonton musik yang lebih suka bayar kalau aplikasi itu cari yang instan paling. Dan juga Gen Z sekarang itu rata-rata emang males gitu ya belajar ya. Semua instan. Cuma yang sangat disayangkan nggak kayak saya beruntung ya ada di generasi dulu yang teknologi kurang gitu kan. Jadi saya mempelajari hal itu dari hal-hal kecil. Sampai di sekarang itu udah bisa dibilang menuai aja, menuai hasil. Yang mereka baru belajar, kita udah punya basic gitu kan. Untuk dikembangkan. Sekarang ngoding aja nggak perlu tahu coding bisa. Cuma saya rahasiakan itu triknya gitu kan. Kan seperti itu istilahnya. Yang penting logik dari apa yang mau kita kerjakan itu paham nih. Misalnya membuat program. Ini program menunya harus 5. Kelima-limanya halamannya beda. Gitu kan. Halaman pertama itu dashboard. Kedua itu about tentang perusahaan. Halaman ketiga tentang galeri. Halaman keempat tentang produk apa aja. Halaman kelima tentang kontak us untuk menghubungi perusahaan kita. Gitu aja beres bisa jadi website tanpa paham ngoding, buka kurung HTML segala macem gitu kan PHP-nya. Tapi kita harus pahami relasi tentang masing-masing bahasa pemrograman ya kalau pemrograman. Semuanya udah gampang sekarang. Cuma untuk generasi-generasi baru yang baru belajar itu saya rasa kalau nggak punya basic itu sulit. Makanya saya sarankan kalau ada kursus yang memberikan kurikulum dari dasar itu coba dipelajari. Kayak sekarang ini Photoshop dari dasar saya ini kan. Dari sini udah saya rasa nih yang hadir sekarang mungkin beberapa ada yang bisa. Cuma yang baru belajar kan nggak mungkin bisa langsung buat seperti ini, saya yakin. Apa ada yang ngikutin tadi? Yang udah bisa persis seperti ini? Ada nggak?
Nah ini saya udah kayak dosen nih pada AFK semua kan. Mas Padahal Hadi itu sudah bisa itu. padahal kita sharing session nggak apa-apa gitu kan. Kalau udah ngantuk out aja juga nggak ini kan. Cuma saya cukup senang ya dengan antusias teman nih sampai jam segini, mungkin di daerah timur sana kalau ada sudah jam 12 ya. Ya, mudah-mudahan nih sharing session selanjutnya juga seantusias inilah tentang apa nanti yang di-share dari pembicara-pembicara lainnya. Mungkin sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Mungkin kesimpulannya untuk teman-teman yang mau atau tertarik dengan dunia desain grafis, kita bisa sharing bareng. Teman-teman sekalian bisa chat saya pribadi aja. Ini nomor handphone saya. Mungkin kita ada yang beda kelas ya. Saya sekarang di SI 401 nih sama Om Riki kayaknya ya. Siap, Sama Bos. Mas Hadi juga. Cuma Siap, itu Bos. kalau nongol tuh kalau penting-penting aja kita sekarang. Semangat itu di semester 1 tuh. Mau jadi ketua kelas. Lagi semangat-semangatnya ya, Mas Aryo ya. Sekarang kan kita lebih gimana ya? Lebih memanfaatkan atau memaksimalkan waktu untuk pekerjaan, untuk tugas kita yang semakin jauh semester semakin rumit kalau menurut saya. Tapi ilmu yang ya mungkin ini online nggak pernah ketemu, tapi kalau kita serius, wah sangat bersyukur lah bisa ketemu teman-teman luar biasa kalau menurut saya. Jauh di luar ekspektasi saya pertama masuk Unsia itu teman-teman dari 60 tinggal 30. Sekarang bayangin sehebat apa Unsia gitu kan. Kita bersyukur bisa bertahan Mas, serius saya. Dan generasi sekelas saya dulu itu nyicil bayarnya bisa sampai sekarang. Kalau mungkin yang terbaru ini kan nggak bisa ya. Karena kampusnya juga udah, kelasnya udah tinggi lah kalau menurut saya. Dia juga struktur organisasinya juga sangat oke. Relasinya juga sangat jauh ya dibanding reguler-reguler biasa di daerah-daerah itu. Ya saya cukup bangga di Unsia ini juga ketemu teman-teman tim Sispo yang luar biasa lah. Nah, semoga eh, yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Juga mungkin setelah ditangkap bisa di-share juga ke teman-temannya. Materi tadi saya sudah sampaikan tentang tools dasar. Lalu video ini juga nanti bisa ditonton di channel YouTube-nya MSispo Unsia, atau mungkin nanti saya upload sendiri di channel YouTube saya biar penyebarannya luas. Bisa diingat terus kan hasil diskusi kita malam ini. Jadi eh, intinya jangan patah semangat, jangan sungkan untuk bertanya lah, teman-teman itu potensinya tinggi. Saya juga nggak nyangka di kelas saya itu banyak yang hebat, padahal menurut saya sih kok pada diem gitu kan. Saat diskusi kelompok mereka lebih jago dari saya gitu kan. Itu kita bisa ketemu teman-teman yang seperti itu di online ini. Mungkin kalau kita mudah-mudahan waktu dan rezekinya banyak bisa ngumpul kopdar bareng gitu kan sekitar Jabodetabek. Mungkin itu dari saya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya, dan juga apresiasinya sampai dengan kita targetnya atau penjadwalannya itu 1 jam. Ini sudah 2 jam lebih dan bertahan sampai sekarang itu sekitar ini 15 orang termasuk saya. Sungguh luar biasa lah, saya senang. Eh, untuk absensi itu udah di-share oleh Mas Aryo sama Om Ahmad juga. Nanti sharing session selanjutnya akan diinformasikan di grup-grup yang sudah disiapkan oleh Unsia dan Himsispu. Untuk di sesi kali ini, sekali lagi terima kasih dari saya.
lebih dan kurangnya saya mohon maaf untuk teman-teman kalau ada kesalahan dari ucapan saya atau mungkin ada keliruan dari penyampaian saya malam ini. Saya mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan lagi ke Mas Haryo, selaku Oke, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfat, luar biasa itu sharingnya. Bayarannya double Mas, soalnya double juga waktunya ini. Alhamdulillah, moga-moga noh tambah banyak rezekinya Mas. Amin. Amin. Amin, Eh, amin. ini Om Ahmad ini open cam nih. Ada yang mau disampaikan Om Ahmad? Nggak ada, cukup kok. Terima Wakil kasih Ketua. untuk Om Alfat ya, untuk materi yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua ya. Tentu saya juga awam nih masalah Photoshop. Ini belajar-belajar ya, mungkin masih belum paham mengenai Photoshop, ya masih gagal sih cobaan kali ini. Dah, demikian Om Alfat, terima kasih ya untuk materinya. Oke, ada lagi Om Ahmad? Cukup Bang Mario. Oke, terima kasih. Baik, sudah ya. Saya tadi juga kaget ternyata tugas itu pakai cover juga bagus banget. Pusing saya kalau harus bikin cover gini. Oke, jadi desain grafis itu ternyata perlu jam terbang ya. Jadi makin sering kita latihan tentu kemampuan kita makin baik ya. Kita tahu tadi Mas Alfat pengalaman udah 10 tahun ya luar biasa. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya partisipasinya sudah bertanya. Terima kasih mengikuti kegiatan sampai akhir. Jangan lupa diisi absensinya tadi sudah di-share sama Om Ahmad juga. Itu nanti tolong diisi saran-sarannya. Kira-kira sharing session berikutnya kita mau bahas apa atau mau ngelanjutin ini biar Mas Alfat extend lagi mungkin 2 jam 3 jam. Oke, kami segenap panitia memohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada bagian yang kurang berkenan bagi peserta. Oke, jangan lupa juga follow kami di akun sosial media Himsiswo Unsia di Instagram @himsiswo_unsia. Oke, terima kasih. Salam jumpa. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima ya, kasih, Liv ya. Mas. Ya. Ya, terima kasih. Bisa live kalau sudah. Atau mau ngobrol santai. Atau mau live sudah ngantuk. Monggo. Terima kasih. Ngopi Om. Oke, untuk Ngopi. recordnya bisa di Yo, close ngopi, Om ngopi, Mario. yo, ngopi. Ngopi, Om Mario.